Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Yusrika Aziza. Nah, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya guys. Nah, kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal dari buku Engineering Economic Analysis, Ekonomi Teknik ya. Saya ngambil soal di bab 7 nomor 33. Nah, soalnya seperti ini ya. Jadi di soal ini pada tanggal 2 April 1998, 2 April 2 April 2 April tahun 1998, seorang insinyur ya, seorang engineer beli 1000 harga obligasi seharga $1.000 dari sebuah maskapai penerbangan Amerika seharga 875. Jadi obligasinya $1.000, tapi dia baru bayar 875. Nah, obligasinya ini dibayar 6% pada jumlah pokoknya, yaitu $1.000. Setengah dibayar masing-masing pada tanggal 1 April dan 1 Oktober. Jadi pembayaran itu setengah-setengah gitu. Nah, dilunasinnya itu pada tanggal 1 Oktober 2011. Jadi, dia beli 2 April 98, ditargetkan 1 Oktober 2011 ini lunas. Nah, berapa nominal rate of return-nya, nyariinnya yang diterima sama insinyur ini kalau jatuh tempo pada 1 Oktober 2011. Berarti kita list dulu apa yang diketahui. Yang pertama diketahui si engineer-nya ini membeli obligasi sebesar 875. Berarti dia mengeluarkan sebesar 875. Nah, kemudian diketahui lagi bahwa harganya itu 1000. Berarti nilai future-nya adalah 1000. Kemudian obligasinya ini dibayar 6% dari $1.000. Setengahnya di masing-masing 1 April sampai 1 Oktober. Berarti nilai anualnya itu adalah 6% dari 1000 $1.000. Ini 60. Nah, 60 ini dibayar pada tanggal 1 April sampai 1 Oktober. Berarti kan ada 2 kali tuh. Berarti dibagi 2. Jadi 60 dibagi 2. Berarti tiap bulan, tiap pembayaran dia bayar 30. 1 April 30, 1 Oktober 30. Maka total dalam 1 tahunnya adalah 60. Lalu kita mencari N-nya. Nah, N-nya itu kita bisa peroleh dari tahun 2011 ya, dikurangin sama 1998. Nah, itu kan 13. Terus dikalikan sama 2 karena tiap tahunnya dia bayar 2 kali. Jadi 26. Terus ditambah 1 sama dengan 27. Nah, kenapa sih ditambahin 1? Karena kalau kita jabarkan ya lebih lanjut, dia bayarnya pada tanggal 1 April sama 1 Oktober. Di tanggal 2 April tahun 98 dia beli. Ya. Berarti di 1 Oktober 98 dia bayar. Berarti dia bayar dong. Sudah bayar sebanyak 30. Kalau 60 itu total dalam 1 tahunnya. Jadi dia bayar masing-masing jadi 30. Nah, di tahun 1999 ya hingga 2011 ini bayar terus di sini. Di sini bayar. Dan di 1 Oktober sampai 2011 di sini lunas sampai 2011. Dia bayar hingga di 1 Oktober ini sudah selesai pembayarannya. Nah, dari 1999 tahunnya sampai 2011 itu kan udah 13 tahun ya. 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Itu 13 ya kan? 13 tahun di situ. Nah, 13 karena DBR-nya 2 kali, kali 2, 26. Nah, ditambah 1 karena di tahun 1998 pada tanggal 1 Oktober dia ada bayar juga 30. Maka nilai N-nya adalah 27. Nah, kita disuruh mencari nilai
nominal rate-nya, kita disuruh mencari nilai I-nya ya. Sebenarnya ada beberapa cara ya yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai I-nya. Kalau misalnya pengen pemisalan misalnya, jadi nah saya mau memisalkan dulu aja nilai I-nya itu 2% ya. Nah, kita coba hitung jika nilai I-nya itu 2%. Nah, gimana? Jadi kita buat dulu PW cost itu sama dengan PW benefit. Nah, jadi PW cost ini yang di awal yaitu 875, ini nanti nilainya sama dengan nilai benefitnya, berarti sama dengan negatif PV dalam kurung rate-nya tadi kita masukkan pemisalan, N per-nya adalah jumlah N-nya berapa kali dia bayar, kemudian PMT itu adalah nilai A-nya, dia nyicil berapa kali, dia nyicil berapa gitu, 30, lalu FV-nya adalah 1000, nilainya adalah 1000. Nah, ini kita dapat 1207. Nah, kita perlunya PW cost ini sama dengan PW benefit, tapi nilainya ini beda. Nah, cara kita untuk mendapatkan nilai ini sama berarti kita harus ubah nilai dari I-nya kan. Nah, cara mengubahnya itu kita bisa menggunakan Goal-Seek atau solver. Nah, kalau misalnya kita menggunakan Goal-Seek ya, jadi di home ada tampilan data, di data, terus di what if analysis, terus di Goal-Seek, kita bisa men-setting supaya nilai ini dengan yang ini sama. Kita setting dulu yang mau kita ubah di sini adalah benefit. Untuk nilai apa tuh, value 875. Kita mau nyamain sama 875. Nah, by changing cell yang mana kita mau ubah nilai I-nya. Kemudian kita oke. Nah, dia menghitung. Nah, kemudian kita akan mendapatkan nilainya berubah. Tadi 2%, sekarang jadi 3,7%. Berarti 3,7% ini ketika dia 1 kali bayar. Kalau dia 2 kali bayar, berarti dikali 2. Berarti I-nya dikalikan 2, yaitu 7,5%. Jadi, nilai nominal rate of return-nya itu adalah 7,5%. Nilai yang sebelumnya tadi itu kita kali 2, karena ini baru untuk sekali pembayaran aja. Sedangkan di dalam 1 tahun dia bayar 2 kali, di 1 April sama 1 Oktober. Nah, itu kalau misalnya menggunakan pemisalan dan menggunakan Goal-Seek, atau nanti bisa pakai solver, sama saja. Tapi kalau misalnya mau lebih singkat banget gitu, kita bisa menggunakan rumus di Excel, yaitu sama dengan rate ya, dalam kurung N per-nya, lalu PMT-nya yaitu 30, PV-nya yaitu PW cost sama juga 875, FV-nya adalah 1000. Ini no, kenapa? Karena nilai di sini semuanya positif. Jadi kita coba misalkan PW cost-nya ini adalah negatif. Nah, kita sama dapat, yang pertama kita dapat nilainya 3,7% ya. Jadi kita dapat 4%. Nah, ini nggak usah khawatir, kita tinggal majuin aja angkanya. Nah, kita majuin di increase desimal ya di sini. Nanti kita akan dapat sama hasilnya 3,7% juga. Nah, ini untuk 1 kali. Sedangkan kita dalam setahun yang tadi ya bayar 2 kali, berarti yang itu dikalikan sama 2. Nah, ini bentuknya masih belum persentase. Nah, ini kalau misalnya beda dikit tinggal dimajuin aja nih. Jadi dapat 7,5%. Jadi hasilnya sama ya. Mau menggunakan sumsi pemisalan atau mau langsung menggunakan rumus rate juga bisa. Nah, kalau misalnya kita pakai langsung rate, kita harus pastikan dulu yang mana negatif. Kalau misalnya semua positif nanti hasilnya 6 ya. Tapi kalau misalnya pemisalan itu disesuaikan saja mau positif atau negatifnya. Tapi kalau rate ya, menggunakan rate itu yang diketahui harus ada negatifnya supaya mendapatkan hasilnya. Jadi hasilnya keluar tidak 6. Oke, begitu ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.